Anda mungkin tidak menyangka, liontin berbentuk naga ini ditemukan dari sekantong sisa-sisa yang tidak diinginkan orang lain. Hari itu di pasar, sekantong batu menumpuk di sudut. Orang lain tidak tertarik, menganggapnya sebagai sisa atau limbah. Tetapi saya tidak percaya begitu saja. Saya memilih dan membawa pulang satu kantong penuh. Ketika dibuka, semuanya adalah batu dengan berbagai ukuran. Sudutnya tidak rata, beberapa bahkan masih ada tanah dan retakan. Tapi mata saya tajam, dari potongan-potongan bahan itu saya menemukan beberapa yang tembus cahaya. Salah satunya berwarna oranye kuning tembus, warnanya seperti api yang menyala, membuat saya langsung teringat pada sosok naga. Mengukir naga, dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit itu benar-benar sulit. Bentuk naga harus memiliki aura, semangat naga harus hidup, terutama pada lekukan kepala naga dan garis tubuh naga. Sekali salah memotong, seluruh bahan bisa rusak. Saya mengasah berulang kali pada potongan kecil ini. Pertama membentuk, lalu menggambar garis. Setiap potongan harus stabil, tepat, dan kuat. Potongan kecil tidak seperti bahan utuh, banyak retakan, banyak kotoran, sedikit lengah bisa membuat satu sudut pecah. Demi menjaga keutuhan naga, saya sering harus mengganti sudut, bahkan menggunakan pisau ukir yang lebih halus dari jarum untuk perlahan-lahan mengukir dan mendorong. Yang paling sulit adalah posisi cakar naga, bahan kecil, ruang terbatas, harus mengukir kekuatan cakar naga, tetapi tidak boleh menembus. Saya menghabiskan 2 hari penuh, hanya untuk beberapa lekukan itu saja sudah mematahkan 3 pisau ukir. Ketika bentuk naga akhirnya muncul, saya baru bisa bernapas lega. Tapi ini baru langkah pertama, selanjutnya harus dipoles dan digosok. Ada beberapa retakan gelap di dalam bahan, saya perlahan-lahan menghaluskannya. Ketika sinar matahari menembus, bisa secerah api, seolah-olah sosok naga akan terbang keluar. Dibuat menjadi liontin, bulat dengan lubang, sempurna dan transparan, ditambah dengan bentuk naga, melambangkan naga terbang di zaman keemasan, melindungi keselamatan, juga melambangkan tahun baru yang sukses. Bisnis semakin berkembang, kehidupan semakin makmur. Karya ini adalah pesanan pelanggan. Dia bilang ingin memberikannya kepada putranya yang baru memulai usaha tahun ini, berharap semuanya berjalan lancar, seperti naga yang menunggang angin dan memanfaatkan peluang terbang semakin tinggi. Saya sangat bisa memahami perasaan ini. Ayah selalu diam-diam ingin memberikan sedikit perlindungan kepada anaknya, dan saya sebagai pengrajin bisa menggunakan sepotong kecil bahan untuk mengukir sebuah harapan. Itulah pencapaian terbesar saya. Ketika pelanggan menerimanya, dia hanya berkata satu kalimat, "Benar-benar yang menyangka bisa mengukir hal seperti ini dari sisa bahan." Namun saya tahu dalam hati, ini sama sekali tidak mudah. Setiap goresan harus menahan napas. Setiap langkah harus sangat hati-hati. Naga bukanlah sesuatu yang bisa diukir sembarangan, apalagi pada potongan kecil seperti ini. Sekali gagal, seluruh bahan akan terbuang. Mungkin orang lain tidak akan peduli, tapi saya tahu ini adalah keinginan pelanggan dan juga tanggung jawab saya. Banyak orang melihat produk jadi hanya merasa itu indah, tetapi tidak tahu seberapa banyak kerja keras di baliknya, berapa kali harus mengulang, berapa banyak malam larut. Saya sendirian di bawah lampu meja menghaluskan, tangan sampai kapalan, belasan pisau menjadi tumpul, baru bisa menghasilkan satu piece buckle dengan motif naga yang melambangkan kemakmuran. Kadang-kadang saya berpikir, pengrajin ukiran batu gio adalah orang yang berjuang dengan batu. Batu tidak mengenalmu, pisau tidak mengenalmu, tetapi selama kamu mau mencurahkan perhatian, mau menjaga kesabaran itu, batu akan membalasmu dengan kejutan. Bahkan potongan kecil yang diremehkan orang lain pun bisa diubah menjadi harta yang unik. Jadi, ketika kamu melihat liontin berbentuk naga ini, jangan hanya melihat kilau permukaannya, tetapi juga ingat bahwa di baliknya ada keringat dari banyak goresan pisau, adalah hasil kerja keras yang dipahat sedikit demi sedikit oleh pengrajin. Mengukir seekor naga dikatakan sulit tidak, tetapi untuk melakukannya dengan baik, untuk memberikannya jiwa, benar-benar tidak mudah. Dan kesulitan ini mungkin hanya orang yang mengerti batu giok yang bisa merasakannya.